Blok Sistem Telekomunikasi. UAS Pengenalan Teknik Telekomunikasi. Yang pertama, ada sistem telekomunikasi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut yaitu transmitter, blok pemancar, dan blok penerima. Transmitter, pengirim, yaitu berfungsi sebagai mengolah pesan kirim menjadi sinyal kirim media transmisi telekomunikasi, yaitu media untuk mengirim sinyal dari pengirim ke penerima. Blok pemancar, terdapat komponen modulator, up converter penguat patogen. Informasi akan ditumbangkan pada sinyal pembawa atau sinyal kirim sebelum dikirimkan ke gelombang radio. Perlu adanya perubahan proses sinyal info menjadi sinyal radio transmisi. Blok penerima atau receiver, terdapat komponen demodulator, down, converter, dan penguat patogen. Sinyal gelombang radio akan mengalami penguatan dikarenakan sinyal di penerima sangat rendah. Kemudian sinyal gelombang radio mengalami perubahan menjadi sinyal informasi. Komponen dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, modulator dan demodulator, up converter, down converter, dan amplifier atau penguat. Komponen pertama yaitu modulator dan demodulator. Modulator yaitu komponen di blok pemancar berfungsi untuk menumpangkan sinyal frekuensi dengan sinyal pembawa menjadi intermediate frekuensi. Demodulator, komponen demodulator di blok penerima berfungsi untuk mengubah sinyal intermediate frekuensi menjadi sinyal informasi. Up converter, komponen ini berada di blok 1, yaitu blok transmitter, berfungsi untuk mengubah frekuensi sinyal informasi yang berada di intermediate frekuensi menjadi radio frekuensi yang kemudian diteruskan penguat agar dapat ditransmisikan melalui udara. Selanjutnya yaitu down converter. Komponen ini berada di blok 3, yaitu penerima atau receiver. Down converter mengubah frekuensi radio yang ditangkap di udara menjadi frekuensi informasi yang nantinya akan diolah dan diproses menjadi informasi. Selanjutnya amplifier. Amplifier merupakan penguat sinyal pada sisi transmitter. Amplifier melakukan penguatan sinyal radio frekuensi sebelum sinyal tersebut dipancarkan melalui media transmisi. Materi kedua yaitu gelombang pembawa. Gelombang pembawa yaitu berbentuk gelombang sinusoid yang dimodulasi untuk mengiring jarak jauh yang disalurkan melalui udara. Gelombang pembawa atau gelombang radio merupakan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada sinyal modulator yang merupakan informasi modulasi yang dikirim. Proses penumbangan sinyal informasi ke gelombang pembawa. Hasil proses penumbangan sinyal tersebut disesuaikan dengan karakteristik sinyal informasi. Jika proses penumbangan tersebut mengikuti karakteristik amplitudo, maka menghasilkan gelombang modulasi amplitudo. Proses penumbangan tersebut dilakukan pada komponen modulator. Transmisi tanpa gelombang pembawa. Transmisi sinyal menggunakan media fisik, yaitu berupa kabel dan kawat. Transmisi tanpa gelombang pembawa dapat menghantarkan sinyal yang jernih dan kuat terhadap cuaca. Akan tetapi, proses pemasangannya cukup lama. Berikut adalah transmisi tanpa gelombang pembawa, yaitu menggunakan media kabel. Transmisi ini frekuensi yang digunakan yaitu 300 sampai 3400 Hz. Transmisi dengan gelombang pembawa. Transmisi sinyal dengan media non-fisik atau melalui media udara. Media non-fisik berupa gelombang mikro, antena komunikasi seluler, dan satelit. Pengiriman sinyal dengan gelombang pembawa mengalami penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa yang disebut dengan proses modulasi.
Berikut adalah contoh transmisi dengan gelombang pembawa. Contohnya yaitu seluler telepon. Sekarang materi ketiga tentang rugi-rugi transmisi. Apa sih itu rugi-rugi transmisi? Rugi-rugi transmisi terjadi pada transmisi tanpa dan dengan membawa gelombang pembawa. Dalam perhitungan perancangan telekomunikasi, rugi-rugi transmisi ini diperhitungkan dengan jelas. Apa saja ya jenis-jenisnya? Pertama adalah atenuasi, 2 distorsi, 3 noise, dan 4 interferensi. Atenuasi adalah menurunnya level daya sinyal akibat pengaruh jarak transmisi. Untuk menghindari hal ini, jarak media transmisi dibatasi dengan pengaruh atenuasi tidak banyak mengganggu kualitas sinyal. Yang kedua adalah distorsi. Karakteristik dari sinyal sinusoidal adalah kecepatannya berbeda-beda sesuai frekuensi sinyalnya. Padahal, sinyal data yang kita kirim melalui media transmisi, seperti telah disinggung sebelumnya, memiliki beberapa komponen frekuensi. Ini mengakibatkan waktu sampai sinyal berbeda-beda sesuai komponen frekuensinya. Jenis ketiga, noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Jenis noise antara lain ada 4. Yang pertama thermal noise, kedua intermodulation, yang ketiga crosstalk, yang keempat adalah impulse noise. Jenis yang keempat ada interferensi. Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan, di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan, serta berdaya besar. Ada beberapa jenis kategori interferensi. Selanjutnya, materi keempat tentang modulasi. Modulasi sendiri adalah proses penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa yang ditransmisikan. Modulasi berada di bagian pemancar dengan perangkat yang dinamakan modulator. Selain modulasi, ada yang namanya demodulasi. Demodulasi adalah proses pengambilan kembali sinyal informasi dari gelombang pembawa. Jadi, sinyal informasi dikeluarkan lagi dari gelombang pembawa menjadi sinyal informasi. Demodulasi menjadi teknik yang berlawanan dengan modulasi. Demodulasi berada di bagian penerima dari sistem komunikasi dengan perangkat yang dinamakan demodulator. Terdapat 3 teknik modulasi. Pertama, perubahan amplitudo. Kedua, perubahan frekuensi. Ketiga, perubahan fasa. Perubahan amplitudo adalah teknik modulasi yang dimana amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan karakteristik amplitudo sinyal informasi. Adapun frekuensi dan fasa sinyal carrier pada AM tidak berubah. Sedangkan perubahan fasa adalah teknik modulasi di mana mengubah fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasinya, sehingga amplitudo dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetap, tetapi fasa sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. Modulasi diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog yaitu time signal berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan di mana sinyal masukannya adalah sinyal analog. Dalam modulasi analog, proses modulasi merupakan respon atas informasi sinyal analog. Kemudian modulasi digital adalah teknik pengkodean dari sinyal analog ke dalam sinyal digital atau bit-bit pengkodean. Pada teknik ini, sinyal informasi digital akan dikirimkan dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Juga di modulasi digital dikenal dengan pulse code modulation atau PCM yang mengubah informasi berupa sinyal analog ke sinyal digital untuk ditransmisikan. Berikut merupakan gambar proses-prosesnya. Sekarang kita masuk ke materi dari multiplexing dan demultiplexing. Sebelum jauh ke materi, kita harus tahu pengertian dari multiplexing apa. Multiplexing sendiri adalah penggabungan beberapa saluran atau kanal pembicaraan dalam satu kanal secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan tanpa merusak informasi pada setiap kanal. Nah, yang kemudian tujuan dari multiplexing sendiri adalah
meningkatkan efisiensi bandwidth atau kapasitas salon transmisi dengan cara membagi akses bersama dan menghemat jumlah saluran atau kanal yang digunakan. Nah, berikut adalah sistem kerja dari MUX, multiplexing dan demultiplexing. Untuk demultiplexingnya nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem kerjanya. Nah, kita fokus ke multiplexing terlebih dahulu, yang sebelah kiri atau disingkat MUX. MUX sendiri adalah multiplexer atau aplikasi dari multiplexing itu sendiri. Nah, di situ ada 1, 2, 3 sampai N. Nah, di situ ada beberapa kanal yang kemudian disalurkan menjadi satu kanal yang sama yang kemudian akan disalurkan ke demux. Jadi kita lanjut. Nah, multiplexing berada di bagian pemancar pada sistem komunikasi dan jaringan komputer. Perangkat yang melakukan adalah multiplexer atau MUX, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan di posisi yang penerima, gabungan kanal atau satu kanal akan dipecah menjadi sesuai tujuan pada proses tersebut disebut dengan demultiplexing. Seperti yang pada gambar tersebut yang bagian kanan tadi. Nah, posisi ini menggunakan alat yang namanya demultiplexer atau disebut dengan demux. Berikut adalah pengaplikasian dari MUX. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yaitu MP3, laptop, digital satelit, dan digital kabel. Nah, di sini ada kode-kode pada setiap kabelnya. Untuk MP3 D0, untuk laptop D1, untuk digital D2, untuk digital kabel yaitu D3. Nah, dari D0, D1, D2 sampai D3 itu digabungkan menjadi satu kanal pada MUX yaitu menjadi Y. Y tersebut akan disalurkan menuju sound system yang akan mengeluarkan suara yang akan disalurkan dari 4 perangkat tadi. Perangkat MUX merupakan pengaturan gerbang logika yang kombinasi dari angka 0 dan 1. Gerbang logika yang dipakai adalah AND, SOR, dan NOT. Kombinasi dari angka 0 dan 1 itu disesuaikan dengan angka yang akan digunakan, seperti itu pada tadi. Kemudian pengaplikasian dari demux. Demux sendiri hampir mirip kinerjanya seperti dari MUX. Hanya saja ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dipecah. Jadi ada satu komputer yang kanalnya kita umpamakan sebagai X. Nah, X itu akan disalurkan ke berbagai perangkat, yaitu ada laser printer, hex email, color inkjet printer, dan pen plotter. Nah, di situ di demux akan dipecah menjadi beberapa kanal, yaitu D0 untuk laser, D1 untuk fax machine, D2 untuk color inkjet printer, dan D3 untuk pen plotter. Kinerjanya sama seperti apa yang saya jelaskan tadi. Perangkat demux juga menggunakan kombinasi angka 0 dan 1, dan gerbang logika yang digunakan juga sama, AND, SOR, dan NOT. Dan pengaturan kombinasi angka 0 dan 1 disesuaikan dengan angka yang digunakan. Jenis-jenis multiplexing. Ada dua konsep multiplexing. Yang pertama, Frequency Division Multiplexing atau FDM. Yang kedua, Time Division Multiplexing atau TDM. Frequency Division Multiplexing atau FDM merupakan teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Prinsip konsep FDM dengan pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal akan dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Sinyal dari multiplexer ditransmisikan berupa sinyal analog. Pada receiver akan memiliki filter bandpass yang akan meloloskan frekuensi-frekuensi subkanal yang digunakan demodelasi sinyal informasi. Contoh penggunaan FDM pada radio FM, telepon analog, asymmetric digital subscriber line atau ADSL. Konsep kedua yaitu Time Division Multiplexing atau TDM, yaitu suatu jenis digital yang terdiri dari banyak bagian di mana terdapat dua atau lebih saluran yang sama diperoleh dari spektrum frekuensi yang diberikan.
Prinsip konsep TDM yaitu menggunakan prinsip giliran yang bergantian seusai waktu yang disepakati. Pergantian ini dilakukan secara periodik dan berkala. Contoh penggunaan TDM yaitu pada PDH dan SDH transmisi jaringan baku, GSM pada jaringan telepon, saluran kiri kanan pada sebuah kacamata yang menggunakan cairan stereoskopis kristal. Materi selanjutnya yaitu transmisi digital. Konsep-konsep dalam transmisi digital yang pertama, plesiochronous digital hierarchy atau PDH, yang kedua sinkronus digital hierarchy atau SDH. PDH merupakan teknologi yang digunakan pada jaringan telekomunikasi untuk mengangkut data dengan kapasitas melalui perangkat transport digital seperti fiber optik atau sistem microwave radio. Kecepatan data diatur oleh suatu clock pada suatu peralatan untuk membangkitkan data, sehingga data yang dikirimkan dengan stream berbeda dapat digabungkan dengan data dari sumber lain dengan width yang sedikit berbeda. Keterbatasan PDH yang pertama, PDH tidak fleksibel. Sulit untuk mengidentifikasikan stream dan channels yang lebih tinggi. Kedua, performansi tidak bagus. PDH tidak memiliki standar internasional untuk performance, monitoring, dan pengelolaan kanal yang disepakati. Yang terakhir, ada standar tidak baku. Terdapat hierarki berbeda, multiplexing menandakan tidak bakunya standar. Konsep kedua yaitu SDH, berdasarkan pada hierarki yang berulang dalam frame-frame yang mempunyai panjang tetap yang dirancang untuk membawa kanal-kanal trafik isokronus. SDH dirancang agar dapat dioperasikan secara bersama dan secara perlahan menggantikan jaringan PDH. Elemen-elemen SDH yang pertama ada path terminating element, merupakan perangkat endpoint di mana kanal-kanal dengan speed rendah akan dimasukkan dan dikeluarkan dari jaringan SDH. Yang kedua ada digital cross connect, perangkat untuk melakukan X-connect atau sambung silang pada level STM diturunkan ke stream S1 secara individual. Yang ketiga ada regenerator, yaitu perangkat untuk membangkitkan sinyal. Yang keempat ada add drop multiplexer yang digunakan untuk breakout dan insert kanal-kanal low speed channel.